Lalu kita ketemu lagi di konten devotion. Kali ini kita akan belajar tentang keintiman dengan Tuhan. Langsung aja cus kita. Keintiman dengan Tuhan adalah persekutuan pribadi dengan Tuhan di dalam hadirat-Nya yang melibatkan tubuh, jiwa, dan roh kita yang berserah dan menjadi miliknya dalam kehendak-Nya. Banyak orang Kristen menganggap bahwa melayani Tuhan jauh lebih penting dari keintiman dengan Tuhan. Mereka menganggap kalau pelayanan berhasil, berarti Tuhan senang. Memang melayani Tuhan itu perlu sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan. Tapi Tuhan lebih melihat hati yang mengasihi dengan cara hidup intim dengannya. Terus gimana sih caranya intim dengan Tuhan? Caranya itu adalah terus menjalin hubungan melalui doa, baca dan renungkan firman Tuhan. Baca dan renungkannya apa? Supaya ngerti, supaya kita tidak terjebak dalam tafsiran-tafsiran yang salah, dan juga kita nggak mudah diombang-ambingkan oleh apologet-apologet yang tidak bertanggung jawab itu, yang menggunakan ayat itu secara serampangan sehingga membuat kita meninggalkan Tuhan. Terus bagaimana ciri-ciri orang yang memiliki keintiman dengan Tuhan? Yang pertama, selalu ada kerinduan. Ada kerinduan itu apa? Itu selalu punya gairah, ada gairah untuk selalu bertemu atau ada di hadirat-Nya. Seperti contohnya, kalau orang pacaran, pasti selalu ada keinginan untuk selalu ketemu. Selalu ketemu, selalu apa, walaupun ada kesibukan apapun pasti dibela-belain kan. Jadi di sini contohnya ada di Mazmur 42 ayat 2 sampai 3a. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Next. Ingin mengenal Tuhan secara pribadi dan menuruti perintahnya. Apa sih itu? Ini dijelaskan di Hosea 6 ayat 3a dan juga 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 4. Apa yang di Hosea 6 ayat 3a? Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Karena kalau ayat-ayat selanjutnya itu berkata, Tuhan itu lebih suka pada pengenalan kita kepadanya, bukan tentang pelayanan kita atau tentang korban persembahan yang kita berikan. Lalu di 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 4, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ya, ini itu maksudnya kalau kita nurut sama Tuhan dan juga mengenal, pasti kita akan selalu mengikuti apa yang Dia mau kan. Iya, seperti contohnya orang pacaran ya, biasanya cowok selalu akan mengikuti yang perempuan. Disuruh apapun pasti mau kan, kayak gitu. Karena ada pengenalan. Ya kalau mengenal Dia, orang mengenal tapi nggak mau mengikuti perintah sama sekali. Perintahnya Tuhan maksudnya. Dia adalah seorang pendusta. Karena pengenalan dan taat itu satu paket dengan keintiman itu sendiri. Next. Tidak menyakiti hati Tuhan. Ini berarti apa? Tidak meluah hati atau tidak berbuat dosa.
Yakobus 4 ayat 8b. Taikkanlah tanganmu, hai kamu orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu yang mendua hati. Seperti yang kita bahas minggu sebelumnya, orang yang mendua hati itu pasti akan khawatir, karena nggak bakal tenang hatinya. Next, menjadikan Tuhan sebagai curahan hatinya. Ini contohnya yang sangat familiar bagi kita adalah Hana. Hana yang mandul, yang tidak bisa memiliki anak itu, yang selalu diejek oleh Penina, yaitu istri kedua dari suaminya. Dia kan lama-lama pasti kan merasa jengkel, merasa apa, sehingga dia salah satu-satunya jalan, yaitu dia pergi ke Bait Allah untuk berdoa di situ. Sampai-sampai seperti orang mabuk, karena dia menangis, kadang ketawa dan sebagainya, sampai dibergoin sama Imam Eli yang merupakan imam di Bait Allah itu. Tapi jawaban Hana apa? Ada di 1 Samuel 1 ayat 15. Tapi Hana menjawab, bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Nah, next, yaitu menjadi seperti Tuhan Yesus. Ini berarti apa? Dengan siapa bergaul akan bentuk karakter kita. Kalau kita bergaul dengan orang baik, pasti kita akan jadi baik. Dan jika akan kita bergaul dengan orang jahat, akan kita jadi jahat juga. Sama seperti kalau kita bergaul dengan Tuhan Yesus, pasti kita akan menjadi seperti Tuhan Yesus karakternya. Bukan dalam hal yang lain, kayak kuasanya apa, tapi karakternya, bukan yang lain. Terus apa sih? Kadang itu orang yang nggak mau intim dengan Tuhan itu kenapa sih? Apa sih yang menghalangi? Yang pertama, itu yang pasti malas. Malas itu menuruti keinginan daging, atau terkadang bisa disebut dosa. Dan orang kayak gini, pagi bangun sudah mepet dengan jam kerjanya atau jam sekolahnya, jadi nggak punya waktu sama Tuhan. Terus waktu pulang, setelah itu, dia melakukan banyak kegiatan lain, dan tiba-tiba sudah malam, ya capek, sudah ngantuk. Iya, waktu baca Alkitab belum satu ayat aja udah ngantuk, kadang itu orang. Mau doa takut tambah tiduran. Tambah malah scroll medsos atau streaming drama Korea. Terus apalagi cewek itu, kalau perhatikan, yang ganteng itu yang mana ya? Yang ini yang mana? Itu tambah kuat sampai pagi, bahkan saya besoknya kesiangan itu bisa. Jadi capek itu atau ngantuk bukan penghalang kita untuk melakukan hubungan intim dengan Tuhan, tapi males itu yang malah jadi tujuan utama, yang jadi penghalang utama, bukan tujuan utama, penghalang utama. Yang kedua, banyak orang yang tidak mengerti, bahkan nggak mau ngerti apa tujuan kita hidup dengan Tuhan, tujuan kita intim dengan Tuhan. Karena apa tujuannya nanti akan dibahas. Next. Orang yang hidupnya tidak tenang itu pasti jadi menghalang kita memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Kenapa? Karena mereka lebih memikirkan masalah atau berhala.
sehingga mereka menjadi dua. Mereka mendua hati, seperti yang dikatakan tadi. Dan di yang sebelumnya itu, orang yang dua hati itu gak bakal tenang, dan bahkan akan banyak kekhawatiran di hidupnya. Terus, kenapa sih kita harus hubungan intim dengan Tuhan? Yang pertama, orang yang intim dengan Tuhan pasti akan ikut mengangkat atau rapture. Meskipun banyak perdebatan kapan ini akan dilaksanakan, pre, mid, atau post. Ya, tapi itu kan tergantung Tuhan mau lakukan kapan. Walaupun aku sendiri percayanya pre. Ya karena Tuhan mengasihi kita. Maka Tuhan pasti selamatkan kita kan dari situ. Untuk orang-orang benar-benar dianggap berkenan oleh Tuhan. Makanya diselamatkan dulu supaya gak mengalami itu. Tapi kita ini cuma memastikan aja nama kita terdaftar di situ. Makanya kita harus hidup intim dengan Tuhan. Dan hatinya, motivasinya juga yang benar. Next. Yaitu yang selanjutnya. Tuhan akan memberitahukan perjanjiannya kepada orang yang intim dengan Tuhan. Di Mazmur 25 ayat 14 kata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut dengan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan pada mereka. Ya seperti contohnya Abraham. Abraham itu kan bergaul karib dengan Tuhan, sehingga apapun yang Tuhan mau janjikan, dia langsung beritahukan kepada Abraham. Yang next, dapatkan perlindungan dari Tuhan. Wah, siapa yang nggak mau sih dapat perlindungan dari Tuhan? Apalagi waktu masa pandemi, awal-awal itu, masuk 91 itu viral banget ya. Di media sosial itu, yang menyatakan bahwa orang-orang yang percaya pada Tuhan, pasti bebas dari COVID-19 ya. Tapi tunggu dulu, itu maksudnya gak baca ayat yang ke-14. Kalau butuh orang yang melekat, nah ini dia tujuannya. Kenapa kita kesini dengan Tuhan, mendapatkan perlindungan. Walaupun gak selalu gitu loh. Tuhan kadang perlu uji, kayak Ayub yang kita bicarakan sebelumnya. Ayub tuh kurang apa sih? Kurang intim apa sama Tuhan? Kok sampai dapat ujian, dapat pencobaan kayak gitu? Di Mazmur 91 ayat 1-2 berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kepertananku, Allahku yang kupercayai. Yang selanjutnya, menerima apa saja yang diminta kepada Tuhan. Ini maksudnya bukan keinginan, tapi kebutuhan. Tuhan tahu kebutuhan kita. Dan Tuhan pasti memikirkan apa yang kita minta itu sesuai dengan kehendaknya atau enggak. Pasti itu dicek. Karena kalau memang enggak sesuai, pasti kita enggak bakal dikasih. Enggak sesuainya itu karena apa? Bisa membuat kita itu malah jauh dari Tuhan, tambah berdosa, dan banyak itu. Di Yohanes 15 ayat 7 yang ini merupakan perikop pokok anggur. Kalau kita dalam pokok anggur itu, kita tuh bisa menerima apa saja yang kita kehendaki, dan kita bakal menerimanya. Asalkan apa? Firman Tuhan itu tinggal di dalam kita, dan kita tinggal di dalam Tuhan. Dan terakhir, kesimpulannya apa? Orang intim dengan Tuhan dapat merasakan hati Tuhan. Merasakan hati Tuhan itu apa? Kita tahu bagaimana perasaan hati Tuhan, kita
ketika kita melakukan apapun, kalau Tuhan senang, pasti kita melakukan hal yang benar. Kalau Tuhan nggak senang atau bahkan sakit hati, sedih, atau kecewa, berarti kita sudah melakukan hal yang enggak. Maka itu, kita harus rasakan tuh supaya kita bisa punya cara pikir. Oh, kalau gini, melakukan ini, Tuhan senang. Kalau gini, enggak. Dan juga bisa mendengar dia berbicara secara langsung. Dan juga berapa orang nanti akan direject, seperti Henok, karena dia bergaul dengan Allah. Thank you. Kalau terberkati silakan share, like, dan subscribe untuk mengetahui update selanjutnya. Shalom Aleichem.